Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini, Rabu 22 Maret 2023. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang, tidak lama lagi, kita bisa PA onsite, ya jadi tatap muka. Tapi untuk sekarang, ya kita masih diwakili 40 anggota jemaat, ya 4 orang. Kita akan merenungkan soal hidup kita ikut siapa. Artinya dalam Roma 8 dipergumulkan soal kekuatan roh dan tabiat kedagingan itu mempengaruhi kita tiap-tiap saat. Karena itu kita selalu bergumul untuk mau terbuka dipimpin oleh roh. Tapi untuk itu mari kita menyanyi dulu PKJ 95 ayat pertama dan kedua. Datangnya Roh Kudus masuki hidupku, beri apimu, beri sinarmu, datang, oh datang dan bertata di hatiku, datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Kaulah penolongku, Kaulah penghiburku, perisaiku, pembimbingku, Roh Yesus Kristus dari tahta yang mulia, datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Kita akan berdoa dan saya minta ya Pendatua Andreas memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, mengucap syukur dan terima kasih kesempatan yang indah hari ini. Kami boleh bersama di tempat ini, di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, untuk kami boleh belajar tentang firman. Kami percaya semua ini karena kemurahan hati, berkat dan anugerah Tuhan. Jikalau sebentar kami akan memulai acara pemahaman Alkitab Jemaat GKI Taman Cibunut, kiranya Tuhan berkati setiap kami supaya apa yang boleh kami dengar, dan bukan saja hanya kami mendengar, tapi menjadi pelaku firman yang nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh semakin banyak belajar dan semakin mengenal akan pencipta kami, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Bapak, terkhusus bagi Pendeta Bombong yang akan memimpin kami di dalam pemahaman Alkitab ini. Kiranya bersama dengan Roh Kudus boleh menyampaikan kata-kata di dalam firman. Kami serahkan jalannya pemahaman Alkitab ini dari awal hingga akhir, hanya ke dalam pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Marilah saudara-saudara kita membuka Roma 8. Saya akan membacakan terjemahan baru yang kedua. Nanti saudara-saudara bandingkan. Kan pada umumnya kan jemaat masih pakai yang terjemahan pertama ya. Nanti lihat betapa efektifnya bahasa terjemahan kedua ini untuk pembaca modern. Ada banyak hal yang sama tapi ada juga perbedaan-perbedaan. Roma 8 ayat 6 sampai ayat 11. Ya, Roma 8 mulai ayat 6. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Nah, demikianlah saudara-saudara beberapa ayat dari Roma 8. Nah, dari sini kita merenungkan tema, hidup kita ikut siapa? Ya. Tanda tanya ya, hidup kita ikut siapa? Jadi tema ini memberi kemerdekaan, memberi kebebasan kepada kita untuk memilih. Memang kita bebas memilih. Dalam pengalaman sehari-hari, hidup kita memang syarat dengan pengalaman atau tanggung jawab memilih. Baik dalam hal-hal kecil, yang ringan-ringan, maupun dalam hal-hal yang sangat prinsip, sangat mendasar, kita menjalani hidup dengan aneka pengalaman memilih. Dari memilih baju misalnya di toko ya, atau memilih makanan yang disajikan restoran, sampai yang besar-besar seperti memilih bidang studi atau karier, memilih jodoh juga itu hal besar. Ya, kita banyaklah pengalaman. Boleh dikatakan hari-hari kita itu hari memilih, saat-saat untuk memilih. Nah, dalam Alkitab, saudara-saudara, kita menemukan bagian-bagian juga yang memberi kesan seolah-olah kita ini disuruh memilih secara bebas. Kemerdekaan penuh. Ya. Seolah-olah manusia dapat memilih atau tidak memilih yang diajarkan Tuhan. Namun, selalu diberitahukan konsekuensi atau akibat dari pilihan-pilihan itu. Ya, ada apa di ujung jalan kalau kita memilih jalan ini, ya sudah diberitahukan dengan terang benderang. Ya. Karena itu Alkitab mendorong dan memandu kita manusia agar di tengah banyaknya pilihan, manusia memilih yang ditunjukkan Tuhan. Ya, misalnya Kejadian 2. Makan atau tidak makan buah itu. Ada kesan itu merdeka. Kamu boleh makan dengan bebas buah dalam taman ini. Ya. Tapi langsung diberitahu juga, tapi jangan makan yang di tengah. Ya, kalau kamu makan yang di tengah juga ya mati. Nah, sudah dikasih tahu ujung-ujung dari pilihan itu akan membawa risiko kematian. Atau dalam Keluaran 28 misalnya. Ya. Dikatakan saya menghadapkan berkat dan kutuk. Ya. Seolah-olah disuruh milih mau pilih berkat atau kutuk.
Tapi dikatakan pilihlah berkat karena itulah hidup. Ya, jadi dikasih tahu akhir konsekuensi dari apa yang kita pilih itu adalah berkat atau kutuk, kematian atau hidup. Juga di dalam Yosua 24 kita mendengar, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya, tapi aku dan keluargaku akan memilih menyembah Tuhan. Ya seolah-olah gitu ya, seolah-olah ada kemerdekaan penuh untuk memilih. Tapi sebetulnya di situ dikatakan, kalau kamu memilih menyembah Allah di Efrat, seberang Efrat, atau Allah di Mesir, ada akibatnya. Kalau memilih Tuhan, ada akibatnya. Kamu bersama Tuhan atau ditinggalkan Tuhan. Ya, jadi sudah jelas itu. Ada penegasan, panduan supaya tidak memilih yang ujung-ujungnya membawa kematian. Juga kita lihat di Perjanjian Baru ya, ada jalan lebar, ada jalan sempit. Ya, seolah-olah wah bebas memilih yang lebar atau sempit. Tapi Tuhan mengatakan sempit jalan yang menuju kepada hidup. Lebar jalan yang membawa kepada kebinasaan. Dalam Galatia 5 misalnya juga kita temukan ada roh dan daging. Perbuatan daging sudah nyata. Ya, lalu disebut percabulan, kejahatan, penyembahan berhala, dan sebagainya. Buah roh adalah ya, dihadapkan kepada kita sebagai terpapar. Ini pilihan-pilihan. Tapi kita dituntun untuk justru memilih dipimpin roh. Ya. Nah itulah beberapa contoh saudara-saudara. Ada pilihan tapi kita dituntun untuk memilih yang Tuhan sedang ajarkan, sampaikan. Nah, di sanalah kita orang Kristen disemangati, dipandu untuk hidup mengikuti keinginan roh dan memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, itulah sedikit pengantar mengenai tema ini ya. Hidup kita ikut siapa? Seolah-olah ada kemerdekaan penuh untuk memilih. Tapi dalam membaca Roma 8 ini kita akan melihat bagaimana desakan Rasul supaya kita hidup di dalam tuntunan roh. Kita lihat ayat 6 sampai 8 misalnya. Sebab keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, jadi sudah ditunjukkan mengikuti daging atau tabiat daging istilahnya di sini. Tabiat daging itu membawa kepada ujung-ujung jalan itu adalah perseteruan dengan Allah. Ya. Daging atau istilahnya manusia lama. Kita ingat dalam Roma pasal 5, itu manusia lama itu Adam. Ya. Itu menuntun kepada maut. Menuntun kepada kematian. Itu manusia lama, daging. Ya. Coba kita lihat mengenai Adam ini dalam pasal 5, Roma 5 ayat 12. 17a. Ya. Tolong ya Ibu Win ya, bacakan Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia
oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Iya. Nah, ini manusia lama, Adam. Dalam terjemahan baru yang kedua dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi daging atau manusia lama itu Adam mengantarkan manusia, rombongan keluarga manusia kepada maut, kepada kematian oleh perbuatan dosa. Juga 17a. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu. Ya, nah itu A ya, bagian A. Pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu. Ya. Demikian juga di dalam ayat 18 sampai 19a juga sama. Oleh satu orang maut datang. Ini aja. Jadi apakah maut ini dicita-citakan orang yang hidup menurut daging? Tentu tidak. Mereka memilih daging itu bukan supaya mati, ya, tapi senang, bahagia, ya. Dosa yang dinikmati itu membawa harapannya bisa hidup, ya, bisa hidup. Ya, dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 4 misalnya, itu yang dibayangkan adalah hidup. Kamu tidak akan mati, ya. Kejadian 3 ayat 4. Tolong ya Ibu Inge ya. Bacakan Kejadian 3 ayat 4. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, terima kasih. Jadi orang yang mengikuti keinginan daging itu bukan mengatakan saya menuju maut, enggak. Tapi justru dikatakan di sini, penggoda itu mengatakan kamu tidak akan mati. Kamu malah akan seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Ya, jadi bukan turun, tapi naik. Ya, nah demikianlah hebatnya, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat di ayat 6 dari Roma 8 ini, ada kata keinginan. Keinginan daging adalah maut. Ya. Keinginan itu sama dengan upaya atau ikhtiar untuk mencapai. Bayangkan, ya, tidak hanya direnung-renungkan, tapi diperjuangkan menjadi orientasi hidup, menjadi tujuan yang sangat dipedulikan, intens sekali dipikir-pikirkan.
Ya. Hidup dalam daging itu menyeret kepada perseteruan, permusuhan dengan Allah. Karena tidak takluk kepada hukum Allah. Ya. Nah, ini timbul pertanyaan ya, tiap saat pada kita masing-masing. Apa saja bentuk konkret dari tabiat daging yang sering kita usahakan, tapi kita dengan itu menjauh dari Tuhan. Padahal kita merasa akan lebih lebih bagus, lebih mungkin terkenal. Tapi ternyata dikatakan itu menyeret ke maut, menyeret ke perseteruan, permusuhan dengan Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Apa saja yang mungkin kita renung-renungkan. Nah, ini yang biasa membuat orang merasa wah lebih bagus, tapi ternyata menjauh dari Tuhan. Silakan kalau ada yang mau memberi perenungannya. Ya, silakan Mbak Win. Kadang-kadang tentang ini ya, kekayaan. Orang berpikir begini, wah kalau saya kaya, saya akan bisa membantu orang, bisa menolong orang. Tapi kenyataannya kadang-kadang lupa, kita malah menimbun terus dan ingin berkuasa dengan kekayaan tersebut. Ya. Jadi soal orang tergantung ke saya ya. Iya, seolah-olah orang itu tergantung, kalau nggak saya bantu, wah kamu nggak bisa. Kadang-kadang seperti itu. Ini bagian dari pemujaan diri ya, daging. Ya. Di mana saya yang merasa tidak ada langit di atas langit. Saya yang di atas langit. Itu salah satu ya. Ada lagi mungkin yang suka membuat manusia mau naik, ternyata turun. Iya, kalau kita lihat kalau ada lamaran kerja atau apapun ya Pak Bombong, kadang-kadang kita dilihat tuh KTP-nya ya. KTP-nya kalau udah Kristen atau Katolik atau Kristen Protestan, itu kayaknya bakal tersingkir deh, nggak masuk pilihan, nominasinya gagal. Tapi karena dia ingin mendapatkan jabatan yang bagus, dia rela bikin KTP lagi Pak Bombong. Jadi dua KTP-nya. Saya pernah dengar itu. Orang Kristen punya dua KTP. Satu dipakai untuk cari kerja, satu dipakai untuk membaptiskan anak. KTP-nya yang Kristen tuh diganti dengan yang lain gitu. Jadi ya itulah supaya dia mendapatkan jabatan yang nantinya bisa untuk menjanjikan masa depannya yang lebih bagus. Iya. Jadi menarik bahwa ada hal yang dikira orang akan menaikkan dia. Ternyata itu membuat di hadapan Allah berseteru dengan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Ya, Pak Andreas masih mau nambahkan? Udah? Ya, ini menarik ya. Bentuk-bentuk konkret dari tabiat daging. Bisa kita terasa mendapatkan. Tapi ternyata kita tidak tunduk pada hukum Allah. Jadi katakan di sini, itu tidak mungkin baginya tunduk pada hukum Allah. Ya istilahnya, sayalah yang paling tinggi. Tidak ada lagi langit di atas langit. Tidak ada langit di atas saya. Sayalah yang di atas. Ya. Macam-macam ya, berbagai bentuk ya, bisa pemuasan nafsu ragawi, kita merasa bahagia, tapi pemuasan ragawi itulah yang membuat kehidupan tidak wajar dengan keluarga, apalagi hukum Allah ya. Mabok seks, mabok makan minum, itu semua pemuasan ragawi yang membuat kita jauh dari hukum Allah. Atau ada lagi bermalas-malasan. Membiarkan dirinya senang sekali. Tidak mau bekerja. Ada yang namanya kid and adult.
anak kecil dalam diri orang dewasa. Ya sudah dewasa, sudah punya gaji, sudah jadi direktur, tapi kehidupannya kayak anak kecil, mau bersenang-senang, dan katanya ada yang tidak mau membiayai sekolah anaknya, tapi bapaknya yang disuruh membiayai, lalu gajinya dia pakai untuk beli mobil baru, beli tas baru atau sepatu baru, beli rumah baru. Jadi ada semacam hedon ya, pemuasan diri yang justru tidak membawa dekat pada Tuhan, pada hukum Tuhan. Ya. Merasa akan lebih senang, lebih mulia, tapi sebetulnya runtuh. Ada lagi bahkan makin dia membawakan diri sebagai yang berkuasa, maka dia runtuh dari kehormatan. Bahkan ada dulu ya raja-raja dianggap atau dibuatkan mitos, ini keturunan Tuhan, keturunan dewa, sehingga ada penyembahan kepadanya. Ya, macam-macam. Semua orang tergantung padanya, orang menyembah kepadanya. Sebaliknya, saudara-saudara, keinginan roh atau hidup dalam keinginan roh dibimbing oleh roh Allah itu menuju hidup damai sejahtera. Ya, dikatakan dalam ayat 5, itu sebelum bacaan kita ya, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Memikirkan yang hidup menurut tabiat daging, memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Sebelum bacaan kita. Lalu masuk ayat 6. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup dan damai sejahtera. Hidup. Ya. Zoe itu hidup kekal. Damai sejahtera. Dia damai dengan Tuhan, damai dengan dirinya, damai dengan sesamanya, damai dengan lingkungan. Ya, dia membawa damai sejahtera. Hidupnya dalam hubungan damai, berkenan kepada Allah. Tidak berhenti pada pencarian kehormatan diri, tapi penundukan diri pada hukum Allah. Ya, jadi di atas langit masih ada langit. Ya, saya tunduk pada yang di atas, Allah. Ya. Itulah inti dari ayat 6 sampai 8. Daging membawa kepada maut. Roh menuntun kepada hidup dan damai sejahtera. Kita masuk ke ayat 9 sampai akhir ya, saudara-saudara. Tolong ya Pak Andreas bacakan ayat 9 sampai 11. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, jadi Paulus menyapa anggota jemaat sebagai orang yang hidup dalam keinginan roh. Ya. Jadi kalau kita lihat di ayat 9 itu, namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging. Ya, jadi Paulus sudah menegaskan yang percaya kepada Kristus itu sudah
tolong untuk mengikuti keinginan Roh. Karena Roh inilah yang membangkitkan Kristus dari kematian, itu juga membangkitkan orang untuk mati terhadap daging, mati terhadap dosa. Ya, tapi hidup di bawah pengaruh Roh. Tinggal di dalam kamu, kamu di dalam dia. Ya, jadi ini yang menarik ya. Roh tinggal di dalam kita, Kristus tinggal dalam kita, tapi kita tinggal di dalam Kristus. Kita tinggal di dalam Roh. Ini gimana ini? Ya. Nah, ada yang menggambarkan begini. Kita tinggal di Indonesia. Ini tempatnya. Kita tinggal di sini. Tapi Indonesia tinggal di dalam kita. Semua falsafah hidup, semua budaya, semua pikiran Indonesia tinggal di dalam kita. Nah, kira-kira begitulah kerjasamanya, kita di dalam Roh, Roh di dalam kita. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Kita di dalam Kristus berarti kita dipengaruhi oleh seluruh pikiran-pikiran Kristus. Ya, dalam pikiran kita muncul itu. Ya. Tapi Kristus di dalam kita, Roh di dalam kita berarti ya kita menjadi tempatnya Tuhan tinggal. Aneh ya, aneh bahwa yang besar itu mau tinggal di dalam kita. Nah, itulah pergumulan atau kegirangannya. Kamu hidup di dalam Roh, dalam keinginan Roh. Kristus itu dibangkitkan dari kematian, tinggal dalam kita. Ya. Membuat orang Kristen, membuat anggota jemaat di Roma itu menjadi tempat Kristus berkarya. Nah, inilah yang kita baca dari Roma pasal 5 tadi. Ya, Adam dibandingkan dengan Kristus. Coba ya kita lihat pasal 5 Roma ayat 15-16. Ibu ingat lagi ya. Pasal 5 ayat 15-16. Roma pasal 5 ayat 15 dan 16. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar bagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya. Atau banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan karena itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Terima kasih. Jadi ini menariknya ya, Paulus membandingkan Adam di sini, manusia lama ini, menyebabkan semua manusia jatuh ke dalam maut. Nah, di sini Adam kedua, Kristus atau Adam terakhir, itu menjadi jalan anugerah Allah melimpah sehingga manusia semua hidup. Ya, jadi bayangannya begini, semua kita berombongan diseret Adam ke kematian, tapi Kristus menarik kita semua ke kehidupan dan damai sejahtera itu. Ya. Juga dibandingkan ya, tadi ayat 16a Adam, 17a Adam. Tapi B-nya itu semua Kristus, ya. Coba ya Ibu Win bacakan pasal 5. Ya, Roma 5 ayat 17b, 18b, 19b. Ya, tadi kan semua 17a Adam, 18a Adam, 19a Adam membawa maut. Tapi sekarang Kristus 17b, 18b, 19 Kristus
yang mendatangkan hidup. Ya, baik. Roma 5 ayat 17b. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi satu orang yaitu Kristus membuat semua orang kebagian hidup yang kekal. Terus Ayat 18b, demikian pula oleh satu orang perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. ya, Adam mencelakai semua. Nah, ini Kristus menolong supaya orang dibenarkan. Ya. Ayat 19b, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Nah, ya jadi oleh ketidaktaatan daging Adam itu, maka semua orang jatuh ke dalam hukuman dan maut. Tapi oleh jasa pengorbanan Kristus, pelayanan Kristus, semua orang dikembalikan kepada hidup. Wah, ini menarik ya, cara Paulus menggambarkan ikut daging atau ikut roh atau Kristus. Manusia dipindahkan ke dalam lingkungan roh dari lingkungan daging yang mematikan. Ya. Ada yang memberi ilustrasi begini, saudara-saudara. Kalau ada nih serbuk besi ya, terus ini ada magnet, maka didekatkan, terus serbuk besi itu akan bergerak semua membuat formasi mendekati kutub itu. Tapi kalau ada kutub lain, kutub negatif misalnya, ditaruh di sini, itu semua semua serbuk besi itu bergerak ke sini. Nah, begitulah roh dan daging selalu membuat manusia berbaris, tarik menarik ya. Sampai kita tuh kayak ini manusia, ini kekuatan roh ditarik ke sana, ini kekuatan daging ditarik ke sini, sehingga kita seperti pocong-pocong. Kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Kadang-kadang pengaruh roh kepada kita lebih besar. Sehingga kita suka membaca firman, senang berdoa. Tapi kadang-kadang kekuatan daging lebih besar. Ya, jadi kalau ini pengaruhnya besar, kita ditarik ke situ. Kita bangun untuk kebaktian saja tidak mau. Berdoa tidak mau, ya malas. Ya itu kita sedang diseret oleh daging itu. Jadi kutub magnet itu kadang-kadang mengubah formasi serbuk-serbuk besi itu, ya. Kadang-kadang keluarga juga begitu. Ya, ada yang saat-saat di mana keluarga itu menekuni pelayanannya, ada kadang-kadang begitu tergoda oleh acara-acara sampai tidak ingat kebaktian. Nah, apakah yang membuat manusia sulit atau beralih dari lingkungan tabiat daging ke lingkungan roh? Apa yang membuat kita, saudara, suka lebih senang pada kedagingan daripada kepada roh? Dalam pengalaman atau melihat kejadian. Ada yang mau bagi pengalaman? Apa yang daya tarik apa pada daging sehingga manusia seperti tidak berdaya? Saya dulu ya. Kadang-kadang memang keinginan daging tuh dorongannya lebih keras ya. Karena lingkungan, kadang-kadang lingkungan di sekitar kita, kemudian keegoan kita sendiri, ingin berkuasa, ingin kaya, pokoknya ingin yang menjadi aktualisasi dirinya tuh nomor satu ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang menjadi pergumulan kita, tapi melalui firman ini kita juga boleh diingatkan ya, karena Tuhan itu memberi kebebasan ya, bebas silahkan, kemerdekaan, merdeka, silahkan Anda memilih. Tetapi Tuhan itu begitu kasihnya memberitahu juga akibatnya apa kalau salah pilih itu. Ya, jadi udah diberitahu mana yang benar, mana yang salah, itu yang perlu diingatkan. Ya, jadi intinya adalah kuat ya. Iya. Kuat ya. Nah, ini menarik dalam Galatia 5, coba kita buka Galatia 5. Itu ada pembahasan yang menarik sekali.
Galatia 5 ayat 19 dan 22. Tolong ya Pak Andreas ya. Bacakan Galatia 5 ayat 19 dan 22. Galatia 5 ayat 19 dan 22. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Terus. penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, Terus. kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Iya. 22. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Iya. Ini dibandingkan langsung. Coba perhatikan, kalau daging atau kedagingan itu dikatakan perbuatan daging telah nyata. Ya, jadi nggak usah dicari-cari, nggak usah diperjuangkan, nggak usah dibeli, nggak usah diongkosi. Dia sudah nyata, udah gampang sekali. Percabulan, gampang sekali. Ya, percideraan, permusuhan, kepentingan diri, itu kita nggak usah berjuang berat-berat untuk datang sendiri. Tapi coba lihat buah roh. Buah roh ialah kasih. Tidak disebut buah roh telah nyata. Nah, perbedaan membahasakan daging itu adalah, kalau daging itu belum diapa-apakan, dia sudah datang sendiri. Total dia sudah masuk, kita udah kena. Tapi kalau buah roh tidak dikatakan telah nyata. Buah roh ialah. Hanya dikasih tahu ini loh. Ya kita harus berjuang untuk itu. Kadang-kadang sudah berjuang tidak konkret juga. Udah diusahakan, udah didoakan. Belum datang juga tuh yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Saya sudah mencoba. Aduh, nggak sabar-sabar juga nih. Tapi kalau buah roh telah nyata. Tidak usah diperjuangkan, dia udah datang sendiri. Ya. Pementingan diri, ingat diri, egois dengan gampang. Nah, ini salah satu faktor yang membuat kita tuh lebih senang daging. Ya, dia datang sendiri kok, datang ke rumah. Kalau ini kan kita mesti cari dengan latihan, kita mesti perjuangkan dengan usaha-usaha. Ya. Dalam Injil-Injil ya, Matius 6, kita juga merasa bahwa kadang-kadang kita itu belum kenal betul Injil atau kerajaan Allah. Masih masih tanda tanya, abstrak ya. Jadi belum menikmati ya. Kata Tuhan dalam Matius 6 misalnya, seperti melemparkan mutiara kepada babi atau barang berharga, barang kudus kepada anjing. Ya, barang kudus itu berarti persembahan kepada Allah. Ya, itu kalau diberikan kepada orang yang tidak bergaul dengan kerajaan Allah, tidak bergaul dengan Injil, hatinya tertutup. Itu babi itu kan kalau disuruh makan mutiara kan marah dia karena tidak bisa makan makanan keras. Dia malah menyerang balik. Ya, itu karena hidup rupanya terlalu bergaul dengan hal-hal yang dunia ini, tidak ada pengetahuan mengenai kerajaan Allah, mengenai kerohanian, mengenai Injil. Sehingga disodori barang berharga pun dia marah. Ada orang begitu tuh. Tidak senang mendengar hal-hal yang menyangkut pelayanan, menyangkut penyangkalan diri, menyangkut gereja, tidak suka. Ya. Nah, kita masuk ke kekuatan hidup di tengah banyaknya pilihan. Tolong ya, Pak Andreas ya, bacakan
narasi itu sepanjang sejarah itu? Sepanjang sejarah manusia, jalan hidup kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ada dua kekuatan yang selalu menarik kita ke lingkungannya. Dalam firman hari ini, roh dan daging dinyatakan sebagai dua kekuatan yang tarik-menarik atas hidup kita. Keduanya menjadi asas hidup yang memanggil dan memesona kita. Ya, dua asas hidup, dua kekuatan yang selalu digambarkan mempunyai pesona-pesona. Ya, tapi ya, daging lebih mempesona daripada roh, atau roh lebih mempesona. Ada orang tuh dalam satu rumah bisa ini lebih senang daging, ini lebih senang roh. Ya, dalam sebuah gereja begitu juga sama, ya. Nah, apakah perbedaan saudara-saudara orang Kristen dari orang lain dalam hal memilih yang dipaparkan itu? Ya, saya Kristen, dia tidak Kristen. Ada nggak kekuatan yang ada pada Kristen yang menyebabkan dia cenderung memilih roh misalnya? Atau sama aja, orang Kristen sama tidak, memilih dosa atau memilih tunduk pada Tuhan. Ada nggak yang membuat perbedaan antara Kristen sama tidak? Mari, Bu. Saya coba jawab ya. Ya. Kalau orang Kristen itu biasanya memiliki rambu-rambu ya Pak Bombong. Kalau dia dekat atau lekat dengan Allah, dia rajin membaca firman, atau dia dibatasi atau dikendalikan oleh 10 perintah Allah, kemudian firman Allah selalu ada padanya, dia punya kendali gitu. Jadi kalau dia lihat sesuatu yang menjanjikan kenikmatan duniawi, dia mungkin hati-hati nanti ke depannya bagaimana. Jadi ada yang membisiki gitu di dalam hati iya, ada yang mengingatkan. Jadi peka. Biasanya kalau orang Kristen dia lekat dengan Allah, dia peka dengan suara-suara Roh Kudus yang mengingatkan. Tapi kalau orang lain mungkin dia karena dia nggak lekat dengan Allah, suara-suara Roh Kudus itu ya lewat saja. Dia nggak kalah ya, nyaringnya. Betul. Jadi mungkin itu bedanya antara orang Kristen dan orang yang tidak dekat dengan Allah. Ya, jadi meskipun sebetulnya gini, tiap agama Tuhan punya firman juga. Ya, Islam punya pedoman juga. Jadi dalam satu agama itu bisa saja bahwa ada yang memegang firman, ada yang tidak. Tapi intinya kan modal-modal dari atas sini ya. Nah, satu lagi yang menarik, yang membedakan Kristen dan tidak, itu Kristus yang dibangkitkan dari kematian. Ya, dalam Roma pasal 8 ini ditekankan sekali bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu juga itu membangkitkan. Saya mungkin pernah terima WhatsApp ya, ada video, ada seorang guru Buddha yang mengatakan saya belajar dari Yesus. Itu terima nggak? Nggak. Ada WhatsApp beredar video itu, YouTube, ada guru Buddha yang merasa bahwa Kristus ini bekerja tanpa batasan agama. Makanya kan orang suka tiba-tiba terharu. Saya juga melihat ada tuh. Yesus tidak berubah. Itu bukan orang Kristen yang menyanyi. Aneh, itu ajaib. Ya, ajaib sekali. Ya. Itu misalnya gitu. Sampai heran, gadis-gadis itu bukan Kristen. Tuhan Yesus tidak berubah. Jadi artinya Kristus itu bekerja memang tidak sekedar terbatas pada orang-orang Kristen. Siapa aja yang terbuka hatinya dia bisa dorong. Nah, inilah membuat perbedaan mendasar apa yang diandalkan Kristen dalam mengikuti roh. Faktor Kristus yang bangkit dari kematian. Mungkinkah orang Kristen memilih hidup dalam tabiat daging? Pertanyaan berikutnya. Jadi kita sama-sama orang GKI ini. Mungkin ada yang tunduk pada roh, tapi ada juga yang senang pada daging. Ada ya? Ya. Jadi kita semua merasa mungkin. Ada
di Wahyu 2 itu ayat 20 sampai 23 ada namanya Isabel. Isabel itu di dalam Wahyu 2 ayat 20 adalah orang yang menyesatkan, yang ikut di dalam kesesatan. Tolong ya, Ibu Inge ya, bacakan Wahyu 2 ayat 20 sampai 23. Wahyu 2 ayat 20 sampai 23. Oke, Wahyu 2 ayat 20. Iya. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berzinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Ayat 21, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang yang sakit, dan mereka yang berzina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ayat 23, anak-anaknya pun akan kubunuh, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji pikiran dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu masing-masing menurut perbuatanmu. Iya, jadi ini jemaat Tiatira ya. Jemaat Tiatira ini disapa. Sebetulnya agak dipuji karena punya yang disebut kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketabahanmu baik. Tapi dicela karena ada yang namanya Isabel, tukang melawan Tuhan, senang zina, mungkin nama samaran ini. Ya, karena Isabel itu kan ada di Perjanjian Lama. Ya. Tapi semacam simbol kejahatan, memuaskan daging, menyesatkan, dan jemaat diam saja, dibiarkan. Ya. Maka Tuhan di sini marah. Ya. Sudah diberi waktu untuk bertobat, ayat 21, tapi tidak mau bertobat dari zinahnya. Ya. Aku melemparkan dia. Ya. Ya kira-kira begitu. Apa? Sudah anggota jemaat, tapi terikat pada daging. Ya. Sengaja diingatkan tapi tidak mau bertobat. Selalu dalam tiap zaman ada hal semacam ini. Orang yang diingatkan gereja, diingatkan teman, tapi tetap tidak mau bertobat. Yang terakhir, modal apakah yang tersedia bagi manusia untuk bergerak ke arah hidup? Ke kutub magnet roh. Ya, jadi di depannya tersedia pilihan, tapi modal apakah yang tersedia bagi manusia supaya dia bergeraknya ke arah roh? Apa modal yang kita miliki manusia ini ya? Ya, mari Pak. Ya, jadi tentang tema ini memang menarik sebetulnya. Kita masih hidup di dalam tubuh ini dihadapkan dengan mau ikut daging atau mau ikut roh. Nah, kadang-kadang ada komprominya juga. Masa nggak ada yang ketiga, yaitu area abu-abu. Kadang ikut roh, kadang ikut daging. Nah, ketika kita berkompromi dengan area abu-abu, sebenarnya kita sedang mempermainkan yang di atas. Pada dasarnya begitu. Kadang yang di atas saya yakin nggak akan mau dipermainkan seperti itu. Nah, caranya bagaimana supaya nggak jatuh atau masuk ke dalam area abu-abu ini? Nah, itu sebagai kelemahan-kelemahan nggak ada lain selain berdoa dan baca firman. Karena kita dengan berdoa itu sebenarnya minta hidup ini dipimpin oleh roh. Antara dua,
kalau nggak hidup di dalam roh atau dalam daging gitu. Area abu-abu ini nggak ada sebetulnya. Hidup dalam roh atau jatuh, ya, atau di dalam daging. Nah itu singkat sekali kejadiannya. Tapi kalau kita memiliki disiplin yang tinggi, berdoa, minta hidup dipimpin oleh roh setiap hari, dan lewat baca firman sebagai petunjuk di dalam hidup, ya kita harus meyakini bahwa roh itu menjadi nyata di dalam hidup kita setiap harinya. Saya rasa itu, Pak. Ya, itu ya, modal. Menarik ini ya. Jadi kekuatan doa dan kekuatan firman. Jadi dari arah kita dan dari arah Tuhan. Doa berarti kita ke Dia, firman berarti Dia ke kita bicara. Nah, menariknya. Dalam Roma 8 ini juga kita melihat anugerah Allah itu besar. Jadi artinya kita bisa jatuh. Tapi anugerah itu memberi kesempatan kedua. Biasanya kan orang bilang tidak ada kesempatan kedua. Tapi di dalam Roma ini justru dipaparkan mengenai roh yang memberi kesempatan kedua dengan anugerah melalui Kristus. Saya ternyata nggak dibuang. Saya nggak dibiarkan. Saya dipanggil lagi dengan cara saya dapat kesempatan kedua. Nah, kesempatan kedua inilah yang menjadi modal untuk semakin tekun berdoa, semakin ya macam-macam. Kita masing-masing punya pergumulan soal itu ya. Tidak usah warga gereja, anggota gereja, penatua, pendeta juga. Ya, pendeta emeritus juga. Ada pergumulan mengenai saya diberi kesempatan kedua. Kelemahanku hampir menenggelamkan saya. Misalnya. Tapi Tuhan memberi arah baru. Lalu roh bicara lagi. Nah demikianlah kita jangan pernah selesai. Jangan pernah selesai. Kita harus selalu ada di dalam. Tiap langkah ada yang terpapar untuk dipilih. Tapi roh selalu membantu supaya kita cenderung ke pengaruh-pengaruh roh. Ya. Nah demikianlah saudara-saudara obrolan yang menyangkut pilihan yang kita tidak dibiarkan memilih secara merdeka tanpa panduan. Tapi kita ditunjukkan ini loh. Kalau ini menuju hidup, kalau ini menuju maut. Nah, meskipun yang ini harus diperjuangkan, yang ini sudah nyata, nah kita dituntun supaya memilih yang diperjuangkan ini. Bergumul untuk taat pada kehendak roh, pimpinan roh. Kiranya kita semua boleh menikmati hari-hari di mana Tuhan memimpin kita di dalam perjuangan hidup. Ya, kita akan berdoa. Ya, mohon Ibu Win, Ibu Inge, lalu saya tutup. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan doa syafaat. Saya akan mulai berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, kami datang ke hadapan-Mu kayak bersyukur ya Tuhan, melalui firman-Mu yang sudah kami dengar. Ya Tuhan, banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dan kami juga harus memilih. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang Kristen, khususnya di GKI Taman Cibunut ini Tuhan. Pimpin kami semua, pimpin majelis baik pendeta maupun penatua, juga orang-orang yang melayani Engkau. Tuhan pimpin agar kami membimbing, mengikut sertakan, mengajak, dan kami saling mengingatkan untuk memilih. Hidup ini adalah pilihan, karena Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kami untuk memilih, mengikut Kristus, menempatkan Roh Kudus senantiasa ada di hati kami masing-masing, atau kami memilih kedagingan yang ingin berpoya-poya, mencemarkan diri, berbuat hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Tuhan pimpin kami senantiasa agar kami lebih memilih Engkau dengan rajin membaca Alkitab, berdoa setiap saat, agar Roh-Mu yang kudus senantiasa ada di dalam hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Ya Bapa,
Pada kesempatan ini kami ingat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, kalau belakangan ini sudah mulai nampak gejolak-gejolak, kegiatan-kegiatan untuk persiapan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Banyak hal yang sudah terjadi di sekitar kami. Oh Bapa, kiranya Engkau juga yang pimpin, Kau penuhi Indonesia dengan kuasa Roh-Mu, sehingga calon-calon pemimpin kami di masa yang akan datang adalah orang-orang yang telah Tuhan siapkan dan telah Tuhan pilih. Biarlah mereka yang terpilih ini adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Indonesia. Orang yang benar-benar mencintai kesatuan negara Republik Indonesia ini. Dan orang yang benar-benar mengingat bangsa dan rakyatnya untuk menuju kepada kesejahteraan ya Tuhan, bukan kepada perpecahan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh pilih anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang lebih mendahulukan kepada kesatuan, perdamaian, dan kesejahteraan bangsa dan rakyatnya ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami sendiri sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami juga boleh selalu mendukung segala kegiatan yang telah diadakan oleh pemimpin-pemimpin kami. Kami boleh ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan ini, sehingga apapun yang kami lakukan itu adalah demi kemajuan bangsa dan negara kami, khususnya untuk pemilu yang akan datang. Tuhan juga berkati anak-anak-Mu di sekitar kami ini yang sudah berkomitmen untuk menjalani sebagai pejabat negara, sebagai pejabat dari yang paling tinggi maupun sampai kepada yang terendah, RT, RW, biarlah kami juga boleh berperan baik kepada tetangga-tetangga kami, sekitar kami, biarlah kami boleh menjadi garam dan terang, sehingga banyak orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, melihat Engkau di dalam diri kami masing-masing. Tuhan berkati juga gereja-Mu di tempat ini, juga semuanya yang Tuhan sudah tunjuk untuk melayani. Biarlah Tuhan pimpin dengan kuasa kasih Roh-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami juga membawa kepadamu saudara-saudara kami yang sakit, berbaring di rumah sakit atau di rumah, supaya dalam situasi seperti itu pengharapan mereka besar. Kehadiran-Mu di sana membawa ketenangan dalam pikiran, dalam perasaan, dan semua usaha keluarga, semua usaha ahli untuk memulihkan, boleh memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui akal boleh memelihara hati dan pikiran mereka, sehingga hari-hari sakit dihadapi bersama Tuhan dan dikuatkan. Kami bersyukur ada banyak juga yang sudah diberi kemajuan, dipulihkan Tuhan, sehingga pulang ke rumah boleh menikmati suasana rumah. Kiranya semakin baik dan perfect apa yang Tuhan kerjakan untuk anak-anak-Mu dapat bergiat lagi seperti semula. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kami boleh datang memohon apa yang sedang digumuli anak-anak-Mu. Dengarlah kami memohon dalam Kristus, Juru Selamat kehidupan, Tuhan kami semua. Amin. Amin. Mari kita menyanyi lagi, saudara-saudara, dari PKJ tadi ya, 95 ayat 3. Ya
Rohku, harapan umatmu, penuhilah ciptaanmu dengan anugerah dan kasih setiamu. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Sampai sekian pemahaman Alkitab kita dan selamat malam. Selamat istirahat.